Aliran waktu di dalam dunia kecilku ini 1000 kali lebih cepat daripada dunia luar. Aku tinggal menanamnya sendiri, dan masalah pun beres. Yang mulia, Su Yue memohon untuk menghadap. Sedang apa gadis kecil itu kemari? Bukannya tadi di luar dia sudah ketakutan setengah mati. Mau buat ulah apa lagi perempuan rendahan ini? Yang mulia, kedatangan murid kemari adalah untuk mengakui bahwa murid ini buta dan tidak tahu diri. Murid telah banyak menyinggung perasaan yang mulia, dan berbicara sangat tidak sopan. Hari ini, setelah melihat sendiri yang mulia memanggil 4 dewa agung, barulah murid sadar betapa dangkalnya pemikiran murid ini. Murid benar-benar salah besar. Murid bersedia melayani yang mulia selama 10.000 tahun, untuk menebus dosa-dosa murid sebelumnya. Mohon yang mulia ampuni murid. Cih. Akting yang lumayan. Sayangnya, wajah manismu itu terlalu cepat berubah. Kelihatan sekali kalau kau sama sekali tidak tulus. Padahal baru saja di luar kau memelototiku dengan penuh amarah. Dan sekarang tiba-tiba memohon untuk menunjukkan kesetiaan. Kau pikir aku ini bodoh? Tidak perlu repot-repot melayaniku. Aku tidak butuh pelayan sepertimu. Tapi kebetulan sekali. Ada satu tugas yang harus kau kerjakan untukku. Pergilah dan carikan sebatang ginseng darah untukku, yang usianya biasa saja sudah cukup. Baik, guru. Teknik rahasia pembentukan inti. Orang ini pasti ingin menggunakan ginseng darah 10.000 tahun untuk membentuk intinya. Tapi, untuk apa dia meminta yang usianya biasa? Tanam ginseng darah ini dulu, baru membentuk inti emas. Waktu 1 bulan. Masih sempat. Guru, semalaman saya sudah mencari ke seluruh gudang obat spiritual, dan menemukan sebatang ginseng darah berusia 3 tahun. Entah apakah ini cocok untuk digunakan. Bagus. Kerjamu lumayan cepat. Kalau tidak ada hal lain, kamu boleh pergi. Tiga tahun. Sudah cukup. Tanam saja di dalam dimensi saku. Nanti pas keluar pasti sudah jadi ginseng darah 10.000 tahun. Sistem, masuki dimensi saku Hongmeng. Hah! Dia menghilang begitu saja. Itu bukan teknik perpindahan. Tidak ada fluktuasi energi spiritual sama sekali. Kemana perginya dia? Aku harus mencari cara untuk menyembunyikan benda ini, supaya aku di 10.000 tahun kemudian bisa mengambilnya sendiri dengan mudah. HMPH. Kerja selesai. Waktunya kembali dan menyaksikan keajaiban. Hehe. Seharusnya ada di sekitar sini. Berhasil. Ini benar-benar ginseng darah 10.000 tahun yang asli. Dengan adanya benda ini, pembentukan inti emas 9 putaran pasti sukses. Pemandangan musim gugur. Bukankah itu ginseng darah 3 tahun yang kuberikan padanya? Dia hanya menghilang sesaat. Dan saat muncul lagi, benda itu sudah berubah jadi ginseng darah 10.000 tahun.
Dari 3 tahun menjadi 10.000 tahun. Di dunia ini sama sekali tidak ada teknik spiritual semacam itu. Pasti ada rahasia besar pada dirinya. Jangan-jangan, inilah kartu as rahasianya. Untuk bisa menyamar sebagai guru. Asalkan aku bisa berada di hadapan leluhur. Dan membongkar kedok aslimu sebagai penipu. Saat itu tiba, aku ingin lihat bagaimana kau mau berpura-pura lagi. Selanjutnya, waktunya menerobos ke tahap inti emas. Orang lain membentuk inti dengan mengubah energi spiritual di tubuh mereka menjadi inti emas. Sedangkan aku, sepenuhnya bergantung pada dunia kecil di dalam dantianku. Seharusnya, dunia kecil inilah yang akan berubah menjadi inti emasku. Hah, kenapa ada bola di dalam dantiannya? Itu bukan artefak pusaka, bukan juga bayangan dari suatu jurus. Itu jelas-jelas sebuah dunia yang berdiri sendiri. Aku tidak mungkin salah. Ada gunung dan sungai, lautan awan yang bergulung. Itu benar-benar sebuah dunia nyata. Bagaimana bisa ada sebuah dunia di dalam dantiannya? Dunia kecil ini adalah inti emasku. Pembentukan inti emas dimulai dari sekarang. Dia sedang berada di saat kritis pembentukan intinya. Pertahanannya pasti melemah. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusup ke dunia itu. Siapa tahu aku bisa menemukan bukti kalau dia itu cuma pendeta palsu. Barusan sepertinya ada sesuatu yang masuk. Ah, sudahlah. Paling cuma fluktuasi energi darah dari ginseng salju. Ini sungguhan sebuah dunia yang utuh. Bukan ilusi. Bukan juga formasi sihir. Ini adalah alam semesta yang benar-benar nyata. Sekte Iblis Surgawi. Hah! Di dalam dunia dantian pria itu, ternyata ada sebuah sekte iblis surgawi. Bagaimana mungkin? Ah! Siapa kau? Sedang apa kau mengendap-endap di depan gerbang sekte iblis surgawi kami? Ketua sekte. Muridmu, Su Yue, memberi hormat kepada ketua sekte. Hehehe. Kau memanggilku apa tadi? Ketua sekte? Umurku saja baru menginjak dewasa. Mana mungkin aku seorang ketua sekte? Ketua sekte iblis surgawi kami adalah leluhur King Yao. Jangan sembarangan panggil. Ya, kalau sampai leluhur dengar, aku pasti dihukum membelah kayu bakar di gunung belakang. Dia bilang, leluhur King Yao adalah ketua sekte iblis surgawi. Ketua sekte Qiansui baru saja beranjak dewasa. Permisi, Nona. Sekarang ini tahun berapa? Tahun kalender King Yun ke-97.000. Memangnya ada apa? Masa kau tidak ingat hal seperti ini? Tahun kalender King Yun ke-97.000. Itu kan 10.000 tahun yang lalu. Kau tidak apa-apa. Wajahmu pucat sekali. Dunia di dalam dantian orang itu ternyata adalah benua King Yun dari 10.000 tahun yang lalu. Ah! Tunggu dulu.
Kalau orang itu benar-benar sang dewa penguasa, bagaimana mungkin dia sama sekali tidak menyadari kalau aku mengintip dari luar jendela? Kemungkinannya hanya dua. Entah dia sengaja pura-pura tidak tahu, untuk memancingku masuk perangkap, atau karena suatu alasan tertentu. Dia telah kehilangan kekuatan dan kekuasaan aslinya. Dan sekarang, dia hanyalah macan kertas yang berlindung di balik gelar dewa penguasa. Ini adalah rahasia yang mengguncang langit. Seorang dewa penguasa yang telah kehilangan kekuatannya, tapi masih berani menempati tahta sebagai penguasa benua King Yun. Kalau aku memberitahu leluhur King Yao di zaman ini sekarang juga, agar dia bisa menyusun rencana lebih awal. 10.000 tahun kemudian, saat orang itu sudah benar-benar melemah, Sekte Tianmo kita pasti bisa mencuri start dan mengambil keuntungan, dan membuat dunia ini sepenuhnya tunduk di bawah kendali Sekte Tianmo. Nona, ada hal yang sangat genting. Aku harus segera menghadap leluhur King Yao sekarang juga. Cepat antar aku menemuinya. Sebenarnya kau ini siapa? Baru buka mulut sudah berani minta bertemu sang leluhur. Paling tidak sebutkan dulu namamu. Namaku Su Yue. Aku adalah seorang kultivator yang berasal dari tempat yang sangat jauh. Masalah ini menyangkut hidup dan matinya Sekte Tianmo 10.000 tahun ke depan. Dan juga sangat berkaitan dengan fondasi kekuatan leluhur King Yao. Kita tidak boleh membuang-buang waktu walau sedetik pun. Kumohon, percayalah padaku. Baiklah, ikuti aku. Inti emas telah terbentuk. Hahaha. Rana inti emas. Akhirnya aku berhasil mencapainya. Selamat, Tuan Host. Tingkat kultivasi Anda telah berhasil naik ke rana inti emas. Tatanan langit dan bumi di dunia kecil ini sudah stabil. Pelindung dunia ini juga semakin menebal. Makhluk dari dalam hanya bisa keluar dengan melewati ujian langit dan naik tingkat. Barulah mereka bisa menembus batas dunia ini. Cara biasa tidak akan bisa lagi digunakan untuk keluar masuk sembarangan. Bagus sekali. Dengan pelindung dunia kecil yang semakin menebal, musuh dari luar akan sulit untuk menyusup masuk. Para iblis langit dari luar sana tidak akan semudah itu lagi jika ingin mengusik duniaku. Setelah aku bermeditasi dalam pengasingan selama beberapa waktu, dan berhasil menembus tahap akhir inti emas, aku pasti bisa menghadapi para iblis langit itu secara langsung. Orang lain membentuk inti batin sebesar pil, tapi aku malah sebaliknya. Aku justru memasukkan seluruh dunia ini ke dalamnya. Tapi, ya sudahlah. Ini juga bagus. Selama dunia ini tidak hancur, inti emasku tidak akan hancur. Benar-benar pertukaran yang sangat menguntungkan. Yan Yun, kau telah mengurungku selama 10.000 tahun. Tunggu saja sampai aku berhasil menghancurkan segel ini. Aku pasti akan membakarmu sampai menjadi abu, dan memenjarakan jiwamu di neraka terdalam untuk selamanya. Tunggu dulu, Nona. Kau ini siapa? Ya, beraninya kau pura-pura tidak mengenalku. Bagus, kekuatanmu sudah hilang sepenuhnya sekarang. Apa kau juga kehilangan ingatanmu? 1 bulan dari sekarang, aku akan datang sendiri ke duniamu ini, dan memusnahkan tubuh beserta jiwamu tanpa sisa. Sudah saatnya. Dunia ini berganti penguasa. Benar-benar aneh dan tidak masuk akal. Pergi sana, pergi, jangan merusak suasana hatiku. Naga hijau, segel dia untukku. HMPH, dasar lemah.
Sudahlah, ayo kita kembali. Dia cuma badut yang mencari perhatian, tidak perlu dipedulikan. Guru, orang tadi yang barusan itu hanyalah bayangan ilusi, tapi aura kekuatannya begitu dahsyat. Sepertinya kekuatannya sudah jauh di atas tingkat Kaisar Agung. Kalau yang dia katakan itu benar, sebulan lagi, dia akan turun tangan langsung. Lantas, bagaimana kita harus menghadapinya? Tingkatannya di atas Kaisar Agung. Gila, sehebat itu. Apa suaraku tadi terlalu keras? Ya, tunggu dulu, sistem bilang iblis dari dimensi luar akan menyerang sebulan lagi. Perempuan gila ini juga bilang bakal mencariku sebulan lagi. Kalian janjian bikin party buat farming EXP. Ya, sudahlah. Aku sendiri yang akan mencari jalan keluarnya. Bapak Suci, jika Anda benar-benar merasa kewalahan, serahkan saja pada kami, para pendekar kuat dari benua awan biru, untuk menghadapinya. Walaupun murid ini tidak seberapa hebat, murid bersedia meringankan beban Bapak Suci. Dia bilang kekuasaanku sudah hilang sepenuhnya. Apa kau percaya? Murid tidak berani, Yang Mulia. Urus saja urusanmu sendiri. Sialan, kali ini aku benar-benar kena masalah besar. Tingkatannya di atas Kaisar Agung, loh, mana bisa dilawan. Sejak masuk ke dunia ini, aku sudah susah payah menaikkan level. Selalu hidup rendah hati. Bahkan menginjak semut pun aku tak pernah. Tak pernah sekalipun aku mencari musuh. Tapi orang ini malah bersikeras menuduhku mengurungnya selama 10.000 tahun. Masalahnya pasti ada di dunia kecil itu. Sistem, masuk ke dunia kecil. Aku harus menyelidikinya sampai tuntas sekarang juga. Nona Qiansui, tadi Nona bilang Bapak Suci pernah turun ke dunia ini. Nona melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, waktu kecil, aku beruntung bisa melihat Bapak Suci secara langsung. Saat itu, hanya dengan satu kibasan tangannya, dia langsung menciptakan 4 dewa agung. Sangat luar biasa. Di era ini, orang itu belum kehilangan kekuasaannya. Bahkan 4 binatang suci pun diciptakan langsung oleh tangannya sendiri. Sepertinya, aku harus ekstra hati-hati. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan penyamaranku terbongkar di depan Yan Yun yang ada di dunia ini. Hahaha. Coba lihat, Bapak Suci menunjukkan keajaibannya lagi. Ini. Jadi, begini wujud asli anak itu di dunia ini. Ah! Gawat, jangan-jangan dia tahu aku menyusup masuk. Apa dia sengaja datang mencariku? Dengan kekuatannya yang sekarang, hanya dengan jentikan jari, dia bisa membuatku hancur lebur. Tidak bisa. Aku harus kabur dulu. Lihat, Tuan Suci pergi ke tempat sang leluhur. Keberuntunganmu bagus sekali. Baru saja tiba, kamu sudah bisa melihat Tuan Suci dengan mata kepalamu sendiri. Aneh, padahal tadi dia masih di sini. Kenapa dalam sekejap mata sudah menghilang? Murid tidak tahu Tuan Suci akan datang. Mohon maaf karena tidak menyambut kedatangan Anda. Mohon ampunan Tuan Suci. Tempat meditasiku ini dipasangi 9 lapis pelindung gaib. Tapi Tuan Suci bisa menembusnya tanpa suara, dan langsung muncul di hadapanku. Setelah sekian tahun berlalu, kekuatannya masih saja tidak bisa diukur. King Yao, aku bertanya padamu, akhir-akhir ini, apa ada orang aneh yang muncul di dunia ini? Atau, apa ada pergerakan yang tidak biasa? Menjawab Tuan Suci,
murid terus bermeditasi di ruang rahasia, dan sama sekali tidak merasakan keanehan apapun. Seluruh sekte iblis surgawi berjalan normal seperti biasa. Keempat dewa pelindung juga berada di posisi mereka masing-masing. Tidak ada yang janggal.